Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dan taufik di dalam menempuh perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada lagi pada tanda-tanda ulama akhirat, ulama ar-rabbani. Yaqulu al-Imam Al-Ghazali nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain wa amma ulama'ud dunya, adapun ulama dunia, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu yattabi'una ghara'ibat tafri'ati, kajian-kajian cabang yang aneh. Nah, asal katanya at-tafri'atil gharibah. Nah, ghara'ibat tafri'at, kajian-kajian cabang yang aneh, bukan asal usul. Fi al-hukumati, ay fi masail hukumati, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan tata negara, dengan asyasah syar'iyah, atau bukan siasah syar'iyah, yang penting mereka bahas. Memperhatikan dalam pentadbiran negara. Wal aqdiyati, dan qada dan kehakiman. Apa yang berkaitan dengan qada, apa yang berkaitan dengan kehakiman, bagaimana nak menghukum orang yang melanggar, bagaimana menetapkan hukumnya. Wa yat'abuna fi wad'i suwarin, ay suwarin majhulatil athari, dan mereka letih di dalam meletakkan gambaran-gambaran daripada kehakiman, masalah tata negara, masalah hukum hakam, muamalat yang berkaitan dengan siasat syar'iyah, yang mana kesannya tidak diyakini lagi, baru lagi diyakini. Apakah akan terjadi? Mereka bahas, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, belum terjadi lagi. Maksudnya Imam Ghazali buang waktu, padahal banyak perkara yang lebih utama. Yaitu memperbaiki hati, sebagaimana dia berkata. Berzikir, baca Quran. Yang mana tanqadid duhuru wa la taqau abadan, buang-buang masa saja dan tak akan terjadi pun. Andai aja, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, ya kan? Bagaimana kalau seandainya terjadi dukhan pada Ramadan yang lalu, tak jadi pun. Sibuklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hati kita. Cek hati kita, bagaimana hubungan kita dengan saudara kita, sanak saudara kita, silaturahim kita. Bagaimana kita nak perhatikan ibu kita, ayah kita, orang-orang yang kita perlu perhatikan. Bagaimana nak mendidik anak kita. Ini sibuk dengan politik-politik tata negara yang belum tentu lagi terjadi. Berjaga-jaga sajalah, jaga negara, jangan sampai orang dia
menceroboh negara kita, ya kan? Itu jaga. Nah, itu yang perlu dijaga. Nah, bagaimana seandainya negara power ini tak senang sama kita? Senang. Taat kepada Allah, Allah akan jaga kita. Nah, taat kepada Allah, Allah akan jaga kita. Nah, jangan takut dengar negara power. Negara power di sisi Allah kecil saja. Nah, kalau Allah mengatakan jadilah kamu lemah, dia jadi lemah. Nah, mereka power karena kita tidak tunduk kepada Allah. Coba kita tunduk kepada Allah, mereka tidak boleh bikin apa-apa. Selama negara Islam taat kepada Allah, maka tidak ada orang di dunia ini yang dapat menundukkan. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Jadi taat kepada Allah. Laksanakan yang Allah perintahkan. Tegakkan keadilan. Karena keadilan merupakan asas kedaulatan negara. Nah, meskipun negara kafir. Negara kafir kalau dia adil sama masyarakat dia akan dijaga oleh Allah. Nah, untuk di dunia, di akhirat lain pula. Nah, orang Islam yang tidak menjaga keadilan akan runtuh negaranya. Nah, orang kafir yang menjaga keadilan akan tegak negara dia. Tapi alangkah baiknya kalau orang Islam menegakkan keadilan mengikut konsep Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak khalifah-khalifah Ar-Rasyidin. Supaya selamat di dunia akhirat. Bukan di dunia saja tapi di akhirat. Sebab kehidupan kita bukan di dunia saja. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pertanggungjawabkan semua tingkah laku kita yang berkaitan dengan diri kita, masyarakat kita, negara kita dan antar negara. Itu yang perlu diperhatikan. Yang tidak terjadi jangan dulu pikirkan. Kata Imam Ghazali, wa in waqa'at, kalau sungguh terjadi, fa innama taqa'u li ghairihim la lahum. Sesungguhnya dia terjadi untuk orang lain, bukan untuk mereka. Yang senantiasa memperhatikan, mengandai-andaikan sesuatu dalam pentadbiran negara. Jadi ini maksudnya ulama-ulama ia memperhatikan benda ini. Kama fil qa'imina wa idza waqa'at, bila mana terjadi, kana fil qa'imina biha kasratun, orang-orang yang boleh melaksanakan tugas itu banyak lagi orang lain. Kita yang sibuk dengan Allah ini, perhatikan kita punya hubungan dengan Allah, zikir kita, hati kita. Ada orang lain yang mengambil alih. Selama ada orang lain yang mengambil alih sebagai fardu kifayah, cukup orang lain. Kenapa kita nak? Yang paling penting yang kita ini adalah fardu ain mengenai hati kita ni dengan Allah. Jangan sampai membelot daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain ada yang ambil alih. Kenapa kita nak sibuk? Banyak lagi. Wa yatrukuna ma yulazimuhum, dan mereka meninggalkan apa yang melazimi bagi mereka, yang wajib mereka lakukan. Wa yatakarraru alaihim ana al-lailu atrafan nahar. Fi khawatirihim wa wasaisim wa amalihim, dan itu terulang-ulang. Terulang-ulang yang dia buat itu. Yang tergores dalam hati dia dan mewaswaskan hati mereka dan amalan mereka. Jadi dia buat perkara-perkara yang tak ada kaitannya dengan untuk mendidik hati dia. Sedangkan itu yang asal usul. Mendidik hati dia. Sebab Rasulullah mengatakan, bersabda, inna fi al-jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya terdapat pada hati setiap orang, terdapat pada setiap jasad nih. Setiap jasad manusia segumpal daging. Bila mana dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh dia. Bila mana dia rosak, maka rosaklah semua anggota tubuh badan dia, yaitu hati kita. Mengikut hadis ini, hati kita yang kasar. Karena itu untuk memberikan perumpamaan bahwa bila mana orang punya hati sakit, maka badannya akan pucat, tak boleh buat apa-apa, nak jalan pun tak kok. Dan begitu juga disambung terus dengan kerohanian orang.
Bila mana kerohanian kita tidak kalau bermasalah kerohanian kita susah nak beramal. Mulailah kita mengkhayal banyak dalam sembahyang sehingga sembahyang kita ditolak. Rugi kita. Kita mau senantiasa supaya connecting dengan Allah Subhanahu wa taala karena kerohanian kita bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dia contoh tuh. Itu modal yang besar. Nah. Tentunya ayatnya banyak. Di antaranya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa, yang mana hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu hari kiamat. Nah, hari kita dihisab, anak-anak kita tidak akan membela kita. Harta kita tidak akan membela kita, anak kita akan membela kita. Illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, murni. Maksudnya kerohanian dia murni. Saya dimaksudkan di sini adalah kerohanian kita. Meskipun disebutkan segumpal daging itu, itu perumpamaan yang reality. Nah, kata Imam Ghazali, wa ma ab'ada anis sa'adati, alangkah jauhnya daripada kebahagiaan orang-orang man ba'a muhimma nafsihi al-lazima bi muhimmi ghairihi nadir. Dia menjual kepentingan dia yang mendasar, yang wajib bagi dia, dengan kepentingan orang lain yang sangat-sangat susah untuk dia, yang tidak bermanfaat dengan dia, yang aneh, nadir, yang jarang berlaku. Perumpamannya sama dengan orang yang membeli barang-barang yang antik, disimpan di rumah dia. Itu apa disimpan berantik? Oh, katanya 1000 tahun yang lalu. Itu apa? Apa gunanya? Lain beli barang-barang yang lain untuk anak-anak kita. Hanya untuk kebanggaan saja. Barang antik itu lama tu. Sampai orang beli baju itu. Untuk apa? Untuk apa? Mubazir. Untuk apa? Buang di tanah saja. Untuk apa barang antik? Nah, orang bangsa itu maksudnya dia tidak tahu bagaimana nak menggunakan keuangan dia. Nah, alangkah baiknya kalau disedekahkan uang dia, ikut serta menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, mengiring orang-orang yang nak menuntut ilmu ke luar negeri. Itu akhirat dia. Barang antik itu apa? Penuh di rumahnya barang antik. Habis fitri barang antik dia. Nah, tak ada guna. Begini juga nih. Keperluan dia sehari-hari, memperbaiki hati dia, semestinya itu dia perhatikan. Tapi diperhatikan orang lain punya masalah. Yang tiada kita dengan dia. Maksudnya seakan-akan dia menjual barang yang perlu bagi dia, mengambil benda yang tidak ada gunanya. Kalau diguna pun jarang yang boleh. Bila nak digunakan? Bila nak gunakan? Bila? Bila nak gunakan? Tak guna pun. Isaran lil qabuli wat taqarrubi minal khalqi, karena dia mengutamakan bagaimana supaya manusia takjub dengan dia, menerima dia, lebih daripada dia mengharapkan supaya Allah menerima dia. Minal khalqi alal qurbi minallahi ta'ala, dia lebih mengutamakan mendekatkan diri kepada manusia daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Allah sudah turunkan undang-undang yang terbaik untuk kita. Ini yang baik. Ya Allah kata ini dia nih. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tak percaya kau? Inilah Al-Qur'an yang memberikan bimbingan yang terbaik. Tak manusia nak pergi lagi cari undang-undang barat. Ya Allah, sedihnya lah kita. Kalau tidak bertentangan dengan undang-undang itu, tak apa tadi. Kebanyakan bertentangan. Allah menghendaki kita segala bentuk kebaikan. Allah kata, ikuti Al-Quran. Untuk keselamatan kita semua. Tapi manusia itulah manusia. Tidak tahu memperhatikan maslahat dia. Diambil peraturan orang yang tidak ada munafatnya dengan dia. Ia memerangi Allah dan Rasulnya. Tidak ada kaitan dengan dia. Mereka itu tidak memperhatikan masalah kita. Tapi Allah yang menciptakan kita.
yang memberikan makan minum kepada kita, menghidupkan kita. Ya Allah, kita tinggalkan peraturan yang memberikan maslahat kepada kita dunia akhirat, kebahagiaan kita. Ya Allah, bagaimana manusia ini? Kata Imam Ghazali, bagaimana manusia berpikir ini? Pada itu yang paling baik. Kita perhatikan masalah kita, terutama kita sesudah masuk kubur. Jadi tak ada penyelesaiannya, kata Imam Ghazali, kecuali dekatkan diri kita kepada Allah. Perbaiki hati kita. Nah, perkara-perkara yang tidak langsung, tak ada kaitan langsung dengan kita, simpang, ketepikan. Ini orang yang berpengalaman ini. Wa syarahan fi an yusammiyahu al-battaluna min abda'id dunya fadilan muhaqqiqan aliman bid-daqaiqi. Dia sangat tamak, sangat loba supaya orang-orang yang tak ada kerja, orang pengangguran tak ada kerja, buang waktu, meskipun dia ada harta bisnis, dia tak ada waktu, buang waktu. Meskipun dia kaya, bisnis besar, dia anggap battalun. So dia tidak memperhatikan apa yang perlu. Alaulah battalun. Daripada abnaid dunia, orang-orang yang apa namanya, penghuni dunia ni, ahli dunia yani. Supaya dia dikatakan fadilan, orang yang mulia, kajiannya mantap, boleh mentahqiqkan, boleh menganalisis, sampai dia dikatakan alim dengan permasalahan yang sensitif. Jadi masalah manusia ini. Akhirnya apa? Dia punya kesudahan apa? Akhirnya wa jazaohu minallahi alla yantafi'a fid dunya biqabulil khalqi. Sehingga dia tidak, wa jazaohu minallahi, Allah berikan sanksi untuk dia, balasan untuk dia, dia tak mengambil manfaat di dunia ini. Dengan adanya manusia yang memuji-muji dia, menerima dia hebatnya, dia alim besar, Maulana Kabir, Datuk besar, Mufti besar. Tak apa dia puji semua orang. Kita mau Allah yang puji kita. Allah yang puji kita, kita selamat. Bal yatakaddaru alaihi safuhu binawaibiz zamani. Bahkan pujian manusia itu menjadi apa namanya, keruh. Yatakaddaru, yang semestinya bersih dikit jadi keruh. Keruh dengan apa? Dengan nawaibiz zamani, dengan bencana-bencana yang menimpa kita karena kita tak dekat dengan Allah. Apa saja berkaitan dengan apa namanya, bencana-bencana zaman ini. Kemudian setelah dipuji di dunia ini, orang angkat-angkat sangat dia melalui media sosial. Hebatnya dia Maulana Kabir tu. Maulana Kabir apa? Summa yaridul qiyamah, kemudian dia akan sampai pada hari kiamat. Muflisan, tak ada apa-apa, muflis. Bangkrut, tak ada amalan. Dulu hebat sangat orang puji-puji dia. Di akhirat tak ada, habis. Mutahassiran, dia merasa menyesal. Ala ma yushahidu, apa dia tengok. Dan dibuktikan min ribhil amilina, adanya orang-orang yang beramal beruntung. Orang yang dianggap tidak ada artinya di dunia dulu. Oh, nampaknya orang tu dulu tak ada artinya. Ini sekarang ini dia yang paling hebat dia. Allah, raja. Orang tu biasa-biasa dulu di dunia. Iya, biasa-biasa kau tengok. Tapi di sisi Allah, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Abdal. Kira apa? Makanya jangan tengok orang yang taat kepada Allah biasa-biasa, pakaian dia, kereta dia biasa-biasa. Hati-hati. Hati-hati, kita kadang diuji. Dialah akan beruntung di akhirat. Wa fauzil muqarrabin, orang-orang yang paling terdekat, yang beruntung di dalam perjalanan mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan mereka supaya dapat taufik. Sebab kita diberikan rezeki karena mereka. Kita tengok dia lemah apa segala, tapi dia dekat dengan Allah, menangis tengah malam apa segala. Kita tidur mengorok. Mengorok kita.
Ah. Ah? Ah? Akbar. Jauh lebih hebat. Wa dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Kita tolong perhatikan dunia kita. Akhirat kita tak ada. Imam Ghazali kata, nampaknya kita zahirnya memperhatikan agama Allah, tapi kita tak memperhatikan. Kita memperhatikan masalah kita. Bukan memperhatikan agama Allah. Macam mana orang-orang yang perlu ditolong, kita tolong orang yang perlu ditolong. Nah, janda-janda yang tak kahwin lagi, kita carikanlah suami untuk mereka. Mereka-mereka yang nak makan siang pula sesuatu nasib, tak ada dia, anak-anak dia nak itu yang perlu kita bantu. Nah, ini sibuk dengan urusan kita saja. Nah, walaqad kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ashbahan nasi kalaman bi kalamil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Al-Imam Hasan Basri yang dianggap orang yang paling miskin di Basra, kalau ditanya siapa yang paling kaya di Basra ini, orang jawab Al-Imam Hasan Basri. Gila kau, apa dia tak punya apa-apa? Betul. Dari segi dunia, tengok kita dari segi dunia memang. Dari segi akhirat dia yang paling kaya. Kita perlukan ilmu dia. Setiap saat kita nak bertanya, kembali kepada dia. Tapi pernah kan dia meminta apa-apa dunia sama kita? Tak pernah. Dia paling kaya lah. Jadi orang yang jawab tu, siapa yang paling kaya di Basra ini? Hasan Basri, orang dia enggak gila. Nah, tetapi dia tak pernah minta-minta sama kita, katanya. Al-Imam Hasan Basri. Dia taklah dunia kita. Kita semua dekat dengan dia. Kata Imam Ghazali, laqad kana Al-Hasan Basri, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ashbahan nasi kalaman, kata-kata dia sangat mirip dengan kata-kata para nabi alaihi wassalatu wassalam, aqrabahum hadiyan, dan beliau itu sangat dekat-dekat dengan petunjuk yang diperolehi oleh sahabat radhiyallahu anhum daripada Rasulullah SAW. Ittafaqatil kalimatu fi haqqi ala dzalik. Naam. Kata-kata ulama sepakat mengatakan demikian. Al-Imam Hasan Basri ini adalah kata-katanya dekat sama dengan para nabi dan para rasul. Nah, coba tengok. Kalau kita tanya tarekat apapun, pasti Hasan Basri sana ke tarekat. Baik jalannya kepada Imam Ali, jalannya Abu Bakar, Hasan Basri. Coba tengok. Nah, bagaimana boleh? Tarekat Hasan Basri. Dia punya sanak yang kuat, tembus Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar. Nah, karena dia memang memperhatikan hati. Nah, kita ni yang memperhatikan katil, bukan hati, memperhatikan katil. Itu dosokmu. Nah, wa kana aktsaru kalamihi, idan ittafaqatil kalimatu fi haqqi ala dhalik. Wa kana aktsaru kalami fi khawatiril qulubi. Dan kebanyakan percakapan dia, pembahasan dia, beliau yang berkaitan dengan lintasan hati. Jangan sampai lintasan hati kita ni adalah berkaitan dengan dunia. Kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dijaga hati dia. Nah, fi khawatiril qulub wa fasadil a'mali. Dan kebanyakan percakapannya juga membicarakan tentang benda-benda yang merosakkan amalan kita. Daripada riya, daripada syirik, merosakkan amal kita. Nah, sedikit mengumpat, sedikit dibahas, jangan mengumpat. Nah, al-ghibah wa wasawisin nufusi, dan jiwa kita yang penuh dengan waswas, yang penuh dengan waswas daripada syaitan yang mewaswaskan kita, wasifatil khafiyatil ghamidah min syahawatin nafsi, dan sifat-sifat yang tersembunyi kita tidak tahu yang mana daripada syahwat hati kita ni. Kita mengatakan kita baik dah, tapi kita pun masih lagi mengharapkan benda-benda yang tak ada kaitannya dengan kita. Asyik khafi. Kita kemungkinan kita pura-pura tidak mau pangkat
Tapi kita mengharapkan mudah-mudahan dia cepat mati supaya kita ambil pangkat dia. Dalam hati kita, innalillah. Sedangkan kita tak istighfar. Bahaya tu. Kita mau nak ambil alih pangkat kawan kita. Kawan kita sakit, kita pun gembira. Itu alamat tu. Mungkin nak mati dah. Kita nak ambil pangkat dia. Kita jaga dah tu. Kita kalau dia mati, kita pura-pura pergi takziah ke keluarga dia. Kalau perlu kita menangis. Semua nifak. Semua nifak. Jadi jauhkan diri kita daripada, ya Allah, Allahumma ab'idna minal manasib. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada pangkat-pangkat merusak kita ni. Kita tak nak. Ya Allah, jauhkanlah. Wa qad qila lahu. Dikatakan kepadanya, orang bilang sama dia, ya Aba Sa'id. Gelaran dia Aba Sa'id. Berarti anak dia namanya Sa'id. Innaka tatakallamu bikalamin la yusma'u min ghairika. Engkau ini percakapan yang mana kita tak dengar daripada orang lain selain daripada kamu. Famin aina ahadzahu? Engkau dapat dari mana sumber kata-katamu ni? Qala min Hudzaifah ibn al-Yamani, sahabat yang mulia yang cakap tentang akhirat, pertigaan akhirat. Wa qila li Hudzaifah, dia dikatakan kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, naraka tatakallamu bikalamin la yusma'u min ghairika min as-sahabah. Wa min aina akhadtahu? Kami melihat kamu bercakap dengan kata-kata, kami tak dengar daripada selain kamu, daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil di mana ya Hudzaifah? Fa min aina akhadtahu? Kita nak tengok dia punya takhrij, ambil dari mana? Rawahul Bukhari wa Muslim, tak boleh dibincangkan. Hadis sahih. Ambil dari mana ni Hudzaifah? Semuanya sahabat cerita lain, engkau saja yang cerita gini. Lain tu punya kata-kata ni. Ambil dari mana? Apa kata Sayyidina Hudzaifah? Khassani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ini Rasulullah menyampaikan kepada saya secara khas. Khas untuk Hudzaifah saja. Apa sebabnya? Kana an-nasu yas'alunahu 'anil khairi. Karena orang lain, manusia maksudnya orang lain, sini kana an-nasu, manusia maksudnya orang lain, sahabat yang lain, yas'alunahu 'anil khairi. Mereka tanya Rasulullah tentang kebaikan. Bagaimana melaksanakan kebaikan, amalan-amalan yang saleh. Kalau saya, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Saya tanya Rasulullah SAW tentang kejahatan, makhafata an aqa fihi, karena saya takut saya terjerumus dalam kejahatan. Itu makanya dikatakan yang mana tinggi satu, dia punya kedudukan. Beramal saleh dan meninggalkan haram. Meninggalkan haram yang paling tinggi. Kalau kita berbuat amal saleh, tak meninggalkan kemungkaran, tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Dia berzina, pergi juga sembahyang. Ini apa? Berarti sembahyang tidak bermanfaat. Makanya itu orang yang meninggalkan semua bentuk kemungkaran, tidak menzalimi orang, tidak durhaka kepada orang tuanya, tidak berbuat zina, tidak berbuat riba. Amalan yang sedikit dia lakukan, kemungkinan mengatakan subhanallah sebagaimana dalam hadis, pahalanya antara langit dan bumi, kemungkinan Allah limpahkan lagi, gandakan lagi pahala dia. Kan itu dalam hadis. Orang datang akhir sedikit je amalan dia, tapi di sisi Allah kembangkan amalan dia. Kenapa dia tidak melaksanakan benda-benda yang Allah murkai? Dia tak melaksanakan benda-benda murkai, yang Allah murkai. Dia tinggalkan perkara-perkara yang maksiat nih, yang haram. Jadi dia pun beramal meskipun sedikit, Allah ridha sama dia. Allah ridha sama dia. Jadi kita mau macam Sayyidina Hudzaifah. Wa alimtu anna al-khaira la yasbiquni. Dan saya yakin, saya mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa kebaikan tidak akan mendahului saya. Maksudnya dia tanya tentang kejahatan, jangan sampai terjerumus kejahatan, tapi dia senantiasa juga berbuat amal-amal baik. Habis. Ambil belaka. Yang lain tanya macam mana fadilahnya sembahyang tahajud, fadilahnya sembahyang duha, dia sudah tahu dah. Ini yang paling penting nih, jangan sampai saya terjerumus pada perkara-perkara maksiat.
Orang nak pergi satu perjalanan, banyak di sana kerusuhan. Orang pergi je, ini ambil peta, ambil location. Tapi dia tanya, kalau saya lalu mengikut location itu, ada tak perompak di situ? Ada, hati-hati. Jadi bagaimana caranya? Ambil jalan yang jauh sikit, tapi selamat. Ini ambil location kata sini, melalui satelit location. Habis kereta diambil, dirompak, dia kemungkinan dibunuh. Ini jauh sikit. Jadi kita jangan sampai kita beramal tidak tahu perkara-perkara yang menjadikan kita Allah kutuk kita. Allah kutuk kita. Akhirnya kita tak ada apa-apa. Sampai hari kiamat kosong, tak ada amalan kita. Senantiasa beramal tapi mengumpat. Akhirnya orang ambil kebaikan kita. Habis dia punya amalan. Tak ada guna. Habis mengumpat je. Orang relax ambil dia punya harta di akhirat. Habis. Rugi, muflis. Dia muflis. Wa qala marratan, pernah sekali juga dikatakan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, fa'alimtu anna man la ya'rifu syarra la ya'rifu al-khaira. Maka saya mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa orang yang tidak mengetahui reali kejahatan pasti dia tak mengetahui kebaikan. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain, kana an-nasu yaquluna, orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali man amila kada wa kada. Apa pahalanya? Apakah utamanya bagi orang yang beramal amalan ini, amalan itu, amalan ini, amalan itu? Apa pahala dia? Boleh tak bidadari? Boleh tak syurga? Boleh tak macam-macam di akhirat? Yas'alunahu an fadail amal. Orang lain tanya Rasulullah tentang fadail amal, fadilah amalan ni penting tak? Tapi bukan segala-galanya orang perhatikan. Fadail amal, berdakwah di jalan Allah, semuanya tentang fadail amal saja. Bagus tak? Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita ni serban kita besar, jubah kita besar, tasbih kita panjang, tapi kita berbuat maksiat jalan Allah. Ambil pinjaman dari bank, rusaknya lah dia. Padahal dia ada kereta. Kenapa pinjam bank? Sebab nak ikut dengan sama dengan orang tek. Kenapa? Sebab dia profesor emeritus, mesti ambil dia Mercedes pinjaman di bank. Pakailah kendaraan apa yang ada. Sebab kita ini kan ustaz yang menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan bimbingan kepada orang untuk sampai kepada Allah. Nah, kalau kita sama dengan ahli dunia, untuk apa bedanya? Apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya? Apa bedanya? Kita nak membimbing masyarakat, memperlihatkan bahwa inilah yang zuhud. Tidak dilarang kalau dia punya kemampuan nak beli Mercedes 3 tingkat. Orang nak tengok sangat di jalan. Kalau dengan pendapatan yang baik, bukan melalui riba. Yang maksiat yang Allah mengisytiharkan peperangan bagi orang yang tidak meninggalkan riba ni. Satu-satunya dosa yang mana Allah mengisytiharkan peperangan. Kita tak apa sebab kita darurat tak. Darurat apa? Ambil darurat dari mana? Pakai apa yang ada. Minta sama Allah, tunggulah, sabar, sehingga boleh membeli kereta yang cantik. Tapi ini memaksakan diri dia. Memaksakan diri dia. Jadi katanya, yas'aluna an fadailil amal wa kuntu aqulu ya Rasulullah. Mereka tanya tentang fadilat amalan ni. Tapi aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yufsidu kadza wa kadza. Kalau berbuat gini, apa yang merosakkan amalan kita ni? Falamma ra'ani as'aluhu an afatil a'mali. Maka setelah Rasulullah SAW melihat saya, memperhatikan maksudnya, saya tanya baginda tentang perkara-perkara yang merosakkan amal. Bencana-bencana amalan perbuatan maksudnya, segala hal-hal yang merosakkan amalan. Khassani bihadal ilmi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan saya ilmu ini secara khusus, supaya tak terjerumus pada perkara-perkara yang maksiat. Wa kana Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia juga qad khussa bi ilmi al-munafiqin. Diberikan ilmu yang khusus, dia tahu orang-orang yang munafik di zaman Rasulullah SAW. Dia tahu.
Rasulullah tahu orang munafik di zamannya. Tapi Rasulullah mengharapkan mudah-mudahan mereka boleh kembali kepada Allah. Tapi dikasih tahu Hudzaifah, yang munafik itu dia, munafik. Hudzaifah tahu, khas untuk Hudzaifah saja. Makanya Sayyidina Umar paling takut pada tanya, aku termasuk munafik. Setelah disampaikan engkau bukan daripada mereka, baru legah dia. Dia tak ada itu terakhir dah, tak sampai ke orang lain dah. Tak mau sampai dia khas Sayyidina Umar saja. Itu rahasia Rasulullah SAW. Sayyidina Umar juga dia tahu dia mau selamat. Ditanya juga, sebelum ditanya, aku termasuk. Takutnya lah dia. Padahal amalan dia, Sayyidina Umar sudah ditalak. Dia tak mengatakan aku talak dunia, tapi dia sebenarnya talak dunia juga. Dia tidur di kandang onta. Dia talak juga. Sayyidina Ali dia mengatakan, talaqtuki ya dunya salasan, gurri ghairi, la raja'ata fiki. Aku sudah talak tiga kau. Dan memang kalian. Sayyidina Umar tak talak juga dunia. Sayyidina Umar talak dunia. Mana ada apa-apa sama dia? Talak dunia. Nah. Jadi katanya dia diberikan ilmu khas mengetahui orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Wa ufrida bima'rifati ilmi nifaqi. Dan dia dikhususkan mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemunafikan wa asbabihi, dan sebab-sebab orang boleh munafik. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Wa daqaiqil fitan. Fitnah-fitnah yang terjadi kita tak tahu dia punya sebabnya sangat sensitif. Kita tak kira. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fitnah yang sangat berbahaya. Fitnah hati kita ni sangat berbahaya. Orang takut sangat sekarang ini dengan Dajjal. Dia betul. Rasulullah mengajarkan kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu memang sangat berbahaya. Tapi hati kita nih, hati kita yang fitnah jauh lebih besar lagi. Bila mana kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, takut tak makan, bahaya. Berarti kita menuduh Allah tak menjamin rezeki kita. Kita takutnya tak makan. Macam mana lah anak aku nanti kalau saya mati. Didik dengan baik, mengenal Allah, Allah akan jaga dia. Mereka. Itu yang sangat berbahaya itu. Fakana Umar wa Utsman wa akabirus sahabati radhiyallahu anhum yas'alunahu anil fitani al-'amma wal khassah. Maka Sayyidina Umar dan Utsman dan begitulah pembesar-pembesar sahabat menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah yang umum wal khassah. Nah. Tapi dia apa namanya? Siapa namanya? Sayyidina Hudzaifah tanya tentang yang perkara-perkara yang sensitif. Nah. Wa kana yus'alu 'anil munafiqina fayukhbiru bi'adadi man baqiya minhum. Nah. Atau boleh juga katakan sahabat sendiri menanya, Sayyidina Umar, Utsman dan pembesar sahabat menanya, radhiyallahu yas'alunahu, boleh saja kebalikan menanya juga Hudzaifah tentang fitnah-fitnah yang umum dan khusus, boleh, itu yang lebih dekat. Dan juga beliau juga ditanya, wa kana yus'alu 'anil munafiqin, ditanya tentang orang-orang munafik, fayukhbiru bi'adadi man baqiya minhum, maka dia menyampaikan jumlah yang sakibaki dari munafik, ada lagi tinggal ini, ada lagi yang tinggal. Wala yukhbiru bi asamihim, ada lagi 2 orang, 3 orang ada lagi. Jadi tak sampaikan nama-namanya yang tinggal. Dibilang aja ada lagi 2-3 orang, ada lagi 4 orang, ada lagi. Dia tahu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yas'aluhu an nafsihi. Sayyidina Umar sendiri pernah tanya Sayyidina Hudzaifah tentang diri dia. Akukah dari munafik? Akukah dikatakan Rasulullah munafik? Hal ya'lamu bihi syai'an minan nifaqi? Nah, dia tahu tak tentang Umar? Bahwa ada kaitannya sikit pun dengan nifaq. Fabarra'uhu min dzalik. Dah, kamu bukan. Kau selamat. Baru dia senang. Kau selamat. Bukan, kamu bukan, ya Allah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza du'iya ila janazatin liyusalli 'alaiha.
Dan pada adanya Sayyidina Umar bila mana dipanggil untuk sembahyang jenazah, nadhara, dia akan tengok dulu. Cari-cari Hudzaifah, mana Hudzaifah? Fa in hadara Hudzaifatu shalla 'alaiha. Bila mana Sayyidina Hudzaifah hadir, maka dia yang didahulukan untuk sembahyang. Dia imam sembahyang jenazah. Coba tengok, siapa yang alim? Sayyidina Umar kah Sayyidina Hudzaifah? Sayyidina Umar lah. Tapi karena dia punya pengetahuan tentang hati ini dan selok-belok hati, maka Sayyidina Umar dahulukan dia. Oh, jangan coba nih. Maulana Kabir. Maulana Kabir. Nah. Wa illa, kalau Sayyidina Hudzaifah tak ada, tarakah dia. Nah. Baru disembahyang. Nah. Wa kana yusamma sahibas sirri. Dan dia digelar di zaman sahabat adalah orang yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibas sirri, orang yang menyimpan rahasia. Maksudnya rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah, dia orangnya. Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Fal inayatu, maka memperhatikan bimaqamatil qalbi, tentang keadaan hati kita ni, kedudukan hati kita ni, wa ahwalihi, dan keadaan dia. Huwa da'bu ulama'il akhirah, merupakan perangai, perilaku, akhlak, pekerjaan, benda-benda yang sangat diperhatikan ulama-ulama akhirat. Li'annal qalba huwa sa'i ila qurbillahi ta'ala, karena hati kita inilah yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sara hadzal fannu ghariban mundarisan. Dan ilmu ini yang berkaitan dengan hati orang anggap aneh. Dan dia punya kajian sudah menghilang. Mundarisan hilang dah. Orang tak mau. Wa idza ta'arrada al-'alimu li syai'in minhu ustughriba wastub'ida. Kalau orang alim tu dia menyentuh perkara ini yang berkaitan dengan hati, ilmu berkaitan dengan hati ini, ustughriba, orang anggap aneh. Dia hidup di zaman global ni, globalization. Kita hadir sekarang hidup di zaman globalization. Nak perhatikan lagi ilmu ni. Ini orang yang aneh sungguh. Wastub'idah, akan dijauhkan daripada orang. Ini tidak ada artinya itu. Ini adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Tak perlu dekat-dekat dengan kita. Padahal itulah yang menyelamatkan dia. Kalau diambil orang yang begini, itulah yang menyelamatkan dia. Wa qila, dan dikatakan hada tazwiqul mudzakirin fa aina tahqiqu. Naam. Wa qila, dan dikatakan kalau orang memberikan ceramah-ceramah, naam, tazwiqul mudzakirin, inilah nasihat-nasihat yang dibumbu-bumbui. Mana kajian yang ilmiah tahqiq? Mana dia menganalisis segala? Mana selok-belok dia? Mana kajian untuk PhD? Mana sebab-sebab yang nak memilih tajuk ni? Apa kepentingan dia dan hubungannya dengan masyarakat? Perlu enggak masyarakat dia? Kita nak tanya, apa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah redha tak dengan kajian kita ni? Tapi kita tak kaji tu. Dia nak sejauh mana masyarakat memerlukan ni? Dia nak tu. Penting kan, tapi lebih penting sejauh mana Allah redha dengan kajian kita. Itu dia tu. Kajian ini okey ke? Walau merupakan satu jembatan untuk mengumpulkan harta. Karena kajian yang kita laksanakan tu, yang dibumbu-bumbui pada mukadimah dia, kebanyakan adalah sebenarnya penipuan. Minta maaf. Contohnya apa? Sebab kita nak mendapat projek dalam kajian, supaya projek berjuta-juta. Kajian berjuta-juta. Nak pergi Turki duduk padahal tengok sana kampungnya orang yang jauh, ya kan? Kan tu begitu. Supaya dia ikut dengan muktabar. Tahu saya cakaplah, sekitar 20 tahun di universiti. Tahu benda ni. Kita ni bukan orang pondok saja. Kita ni universiti, pernah mengajar universiti. Banyak penipuan. Berapa banyak orang yang naik pangkat tak menulis? Karena kemungkinan dia mempunyai pangkat di universiti. Akhirnya orang bawahan dia yang tuliskan dia. Dimasukkan nama dia. Bolehlah dibelikan penilaian tahunan.
mendapat tidak berhak untuk mendapat Bukan itu haram dia punya gaji? Anak tanya itu orang universiti. Bukan itu haram? Haram. Tapi kalau tuan menulis sendiri kajian dengan kemampuan yang ada yang berkualitas, tak ada masalah. Bukan kayak terlalu banyak universiti yang berlaku. Jadi kita jangan terlalu sombong dengan pencapaian yang kita perolehi, bukan melalui kita, bukan usaha kita. Tanya, ini tahqiq ke? Bagaimana kajian dia? Ini manhajnya apa? Ada kajian lapangan ke? Masya Allah. Jadi kalau kita nasihat orang tentang hati, ini orang ini dibumbu-bumbu ini. Dia nak tahqiq. Wa yarawna at-tahqiqa fi daqa'il mujadalati. Yang mereka maksudkan itu mentahqiqkan ilmu itu apa yang berkaitan dengan jidal yang sensitif, jidal. Perdebatan dalam konferensi apa segala. Kalau orang tanya gini jawabannya bagaimana? Dia tak pedulikan. Kalau Allah tanya di kubur, marrabuka, apa jawaban dia? Itu dia tak perhatikan itu. Mudah saja, marrabuka Allahu rabbi. Nah sampai pada situ serap bola dia bagaimana? Bukan semudah itu. Bukan semudah itu. Para banyak orang tak perhatikan itu, tapi perhatikan amalan yang menyebabkan dia boleh menjawab. Allah ajarkan dia amalan dia, kata jawab Allahu rabbi. Ini dia sudah tiap hari. Kalau ditanya nanti oleh Munkar Nakir, man rabbuka Allahu rabbi, man nabiyuka Muhammad SAW. Mudah saja. Tak usah beramal. Tapi orang ini senantiasa beramal. Amalan dia ada di kuburan dia. Dia sudah ajar. Man nabiyuka? Jawab. Muhammad SAW. Habis cerita. Mana tadi itu yang hari-hari dibilang kalau dijawab. Man rabbuka Allahu rabbi, man nabiyuka? Mana dia? Kemungkinan tak lulus. Dia hafal mati, tapi dia zalimi orang. Dia hafal mati, tapi dia berbuat zina. Dia hafal mati, tapi dia berbuat riba. Tak akan jawabnya. Tak akan jawabnya. Tidak mungkin jawab. Walaqad sadaqa man qala. Maka benarlah orang yang ahli syair mengatakan, at-turqu syatta. At-turqu yakni salah sini daruratus syair. Dikata minal basit. Timbangan al-basit, timbangan syair. At-turqu, at-turqu, yakni at-turqu. At-turqu syatta wa turqul haqqi mufradatun. Jalan yang kita lalui banyak sangat. Nak pergi disko banyak, nak karaoke banyak, nak berzina banyak, nak menzalimi orang banyak, nak merompak harta orang banyak. Wa turqul haqqi, tapi jalan-jalan yang menuju kebenaran mufradatun. Tunggal. Satu saja menuju kepada Allah Ta'ala, kecuali Allah saja. Tak ada. Ilallah. Wa minallah. Wassalikuna tariqal haqqi afradu. Dan orang-orang yang menuju kepada jalan kebenaran juga tunggal. Tunggal, sendiri-sendiri, tunggal. La yu'rafuna wa la tudra maqasiduhum. Mereka tak diketahui. Dan tak diketahui dia punya tujuan, matlamat dia dalam kehidupan dia. Kita ni mengumpulkan harta untuk apa? Banyaknya lah orang kesian mati kelaparan di Syria, di Afghanistan, di Palestin. Kita tak kirim pun. Juta-juta piti kita. Nah, untuk kita kumpulkan untuk apa sebenarnya? Apa matlamat kita? La yu'rafuna wa la tudra maqasiduhum. Fahum ala mahalin. Yamshuna qussadu. Fahum ala mahalin. Ini fahum ala mahalin. Mereka berjalan pelan-pelan. Qussadu, ada orang-orang yang menuju kepada Allah. Yang tadi itu tak diketahui dia punya matlamat. Dia menuju kepada Allah. Qussadu qasidun tariq Allah. Dia punya perjalanan menuju kepada Allah. Orang tengok. Wan nasu fi ghaflatin, orang lain fi ghaflatin amma yuradu bihim. Tidak, dia lalai tentang apa yang mereka maksudkan dalam perjalanan mereka. Amma yuradu bihim, yang Allah kehendaki. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'a bima kanu ya'malun.
Tidak ada orang yang mengetahui apa yang Allah simpankan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, daripada mata hati sejuk yang menunggu dia di akhirat. Nah, tak dia tahu. Dia sembahyang subuh pergi. Sebelum subuh pergi masjid, balik sedikit. Nah, itu yang sedap tu. Tapi orang yang lalai tak tahu maksud daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gitu? Tiap hari pergi sembahyang. Nah, pergi tak perhatikan ni bisnis ni, buka sekali-sekali online nak bikin bisnis supaya beruntung. Macam mana anak boleh senang hidup, beli flat sikit, beli rumah-rumah yang bertingkap. Dia perhatiannya Allah wa rasulahu fajulluhum an sabilil haqqi ruqadu. Dan kebanyakan daripada mereka ini, manusia ini, selain daripada orang-orang yang menghendaki kerana Allah, mereka adalah dalam keadaan tidur lena daripada menuju kepada jalan kebenaran. Ini perbandingan orang yang nak menuju kepada Allah dengan orang yang lari daripada Allah. Wa alal jumlati, kesimpulannya, fala yamilu aktsarul khalqi illa ilal ashali wal awfaqi li tibaihim. Kebanyakan manusia ni dia hanya cenderung melaksanakan yang paling mudah saja. Cukuplah, sudah kita sembahyang wajib cukup. Untuk apa lagi sembahyang sunat subuh, letihlah aku. Sembahyang sunat subuh lah, sebab itulah yang menyempurnakan kewajiban. Kita tidak yakin lagi dengan sembahyang kita laksanakan. Sunat-sunat itu adalah keuntungan kita dan dia menyempurnakan apa-apa yang kurang tepat kita laksanakan. Puasa Senin Khamis, hari 13, 14, 15, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, 17, 18, 19, jangan tinggal. Itu yang menyempurnakan puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan yang amalan kita di Ramadan yang lalu, yang masih lagi tergantung, tak diterima lagi, boleh tembus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sunat-sunat, puasa sunat-sunat kita. Nah, itu perlu diperhatikan tuh. Memang berat, tapi dialah yang menjadikan kita kaya raya di akhirat. Berapa banyak orang yang terbengkalai amalan dia, tak diterima lagi. Kenapa? Karena tak disempurnakan lagi. Nah, jadi manusia begitu, kecenderungannya mau yang lebih mudah. Relax. Wal awfaqi li tibaihim, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, naluri mereka. Ini orang nak senang. Fa innal haqqa murrun, karena sungguhnya kebenaran itu adalah pahit. Wal wuquf alaihi sabun, dan untuk tegak pada kebenaran itu berat. Wa idrakahu syadidun, nak mengetahuinya berat juga. Wa tariqahu musta'irun, perjalanannya artinya penuh dengan liku-liku. Wala siyama, terutama ma'rifatu sifatil qalbi, mengetahui keadaan sifat-sifat hati kita ni, wa tathhiri, bagaimana nak membersihkannya. Minal anil akhlaqil madhmuna, daripada akhlaqil madhmuna, daripada akhlak yang tercela. Fa inna dzalika naw'un lirruhi 'ala ad-dawa, naz'un lirruhi 'ala ad-dawami, 'ala ad-dawami. Fa inna dzalika naz'un lirruhi 'ala ad-dawami. Karena kalau kita senantiasa nak menjauhkan diri kita daripada perangai-perangai yang buruk ini, itu macam kita nak mencabut nyawa kita. Kita sudah biasa tiap hari makan kambing, makan kabab, kufta, nasi biryani. Tentu yang sedap-sedap tu. Nak makan nasi dengan ikan kerisannya, berat ya Allah. Dan kemungkinan kita akan mengadu ke isteri dia. Kita kritik dia, tak adakah mana piti ambil tu? Sokmo si ikan kering. Nah, ikan bilis sokmo. Mana kambingnya, mana kababnya? Padahal dia tak kasih isteri dia uang yang cukup. Itu spray itu tak ditukar-tukar ke? Terasa gatal-gatal je, pada sedap dah banding orang lain. Kereta tu macam mana? Nak ganti kereta tahun ni. Jadi berat. Nak kita hidup zuhud ini, nak meninggalkan perangai-perangai yang buruk, Allah nak mencabut roh kita, nyawa kita. Apalagi secara berterusan kita laksanakan. Kalau tak ada taufik dari Allah, mana boleh buat. Wa sahibuhu yunazzalu manzila syaribid ad-dawa'i yasbiru ala mararatihi raja' asy-syifai. Orang yang nak meninggalkan perangai yang buruk ni,
diberikan kedudukan sama dengan orang yang minum obat yang pahit. Dia bersabarnya, dia minum obat yang pahit. Dulu tak sama dengan sekarang ni. Sekarang ni Masya Allah. Fil belaka. Dulu satu cangkir pahit belaka. Tapi itu dah sedap. Nak makan bawang putih untuk menghilangkan kolesterol ni. Oh, bukan semua itu pahitnya. Pahit sudahlah. Pedis, pahit lah. Dan lain dia punya rasa. Tapi setelah kita makan, kan sedap tu. Begitulah orang yang nak menghilangkan akhlak-akhlak yang tak betul, akhlak-akhlak yang tercela. Nak meninggalkan kebiasaan yang jelek. Allah, kalau bukan taufik dari Allah, macam nak cabut nyawa. Tapi kita nak, katanya Raja Asy-Syifai, kita nak sembuh, nak merubah kita punya perangai ini, apalagi kita sudah tua dah ni. Wa yunazzalu manzilata man ja'ala muddatal umri saumahu. Dan juga sama dengan kedudukannya orang yang berpuasa seumur hidup. Seumur hidup. Fahuwa yuqasi asyadaidah. Maka dia hadapi dengan susah tentang kesusahan-kesusahan ni. Liyakuna fitruhu indal mauti. Supaya buka puasa dia nanti. Berbuka puasa waktu dia dicabut nyawanya. Malaikat-malaikat jemput dia. Masuk di kubur. Segala nikmat menyambut dia. Orang tak sedar. Ini dia tak sedar. Segala bala dan azab menunggu dia di kubur. Celakalah dia. Ya Allah. Dia senyum, malaikat dan salam dengan dia. Dia senyumnya waktu dicabut nyawanya. Allah. Hari penyambutan dia. Itulah hari raya. Itulah hari raya waktu kita meninggal dunia. Kita boleh. Allah reda kepada kita. Allah reda kepada kita. Makanya orang senyum waktu meninggal dunia. Ada orang senyum. Kerana tengok ni. Roh-roh yang luar biasa datang kepada dia. Ziarah kepada dia. Dan dicabut dari dia. Menyambut. Dia menyambut dia. Banyak perkara yang kita tak boleh bilang sini. Nanti pula orang bilang kita gila. Wa mata takthuru raghbatu fi mithli hadha at-tariq. Bilakah kita punya kemauan bertambah nih, tambah banyak nih. Dalam menempuh perjalanan ini menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita. Bila? Walidzalika qila, maka itu dikatakan innahu kana fil Basrati 120 mutakalliman fil wa'dhi wat tadhkiri. Dikatakan dulu terdapat di Basra, di Irak, 120 orang yang pandai bercakap menasihati orang. Orang boleh menangis. Kalau dia nak suruh orang tertawa. Hebatnya bercakap. Memberikan nasihat kepada orang. Tetapi apa? Walam yakun man yatakallamu fi ilmi al-yaqini wa ahwali al-qulubi wa sifatil batini illa thalathatun. Tapi ditemukan orang yang boleh bercakap tentang ilmu yang menjadikan orang yakin terhadap Allah dan menceritakan tentang hal ihwal hati kita ni dan sifat-sifat batin kita, kecuali 3 orang saja. Pertama, Sahlun At-Tustariyu, dia enggak wali besar. Al-Imam Sahlun At-Tustariyu, dia yang bercerita tentang bagaimana nak membersihkan hati. Was-Subayhiyu wa Abdul Rahim. Dikatakan sini Abdul Rahim Ibnu Al-Aswad, Ibnu Yahya Al-Aswad. 3 orang itu je. Wa kana yajlisu ila ulaika al-khalqul katsir alladhi la yuhsa. Yang duduk mendengarkan kepada orang-orang yang 120 orang tu yang masyhur tu, dia boleh tertawa banyak sangat, penuh masjid, penuh. Di luar masjid pun ada. Tak boleh dihitung jumlahnya. Yang kita angkat dia hebat sangat dia. Wa ila haulai, sedangkan orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, ulama-ulama wali, ada dunia sikit je. Kallama yujawizul asyarata, jarang melintasi 10 orang. Kenapa bercakap tentang tazkiyah, tentang tasawuf? Mana orang mau dengar? Baru naik zuhud. Lianna an-nafisa al-aziza, karena barang yang mahal, yang agung ini la yasluhu illa li ahli al-khususi. Dia tidak sesuai kecuali orang yang khusus juga. Takbirul munafaq, kecuali orang yang khusus. Wa ma yubzalu lil umumi fa amruhu qaribun. Apa-apa yang kita korbankan, kita belanjakan, kita nafkahkan bagi orang untuk awam, atau apa yang kita berikan untuk orang awam, fa amruhu qaribun, permasalahannya sangat mudah. Qaribun, mudah saja. Bikin tertawa orang masyarakat, itu senang.
Bila menangis itu orang senang. Penuh orang sembahyang. Tapi tentang Allah Subhanahu Wa Taala nak lakukan benda-benda yang berat, ada. Nak sembahyang tahajud tinggalkan istri, tidur seorang, itu berat. Kita nak tidur saja perlu istri. Itu yang mudah tu. Tak ada apa-apa, biasa aja. Tak apa hal agak. Tapi nak sembahyang tahajud tengah malam, tinggalkan istri, mana boleh. Nak sembahyang duha lagi, mana boleh. Kalau bukan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa amruhu qarib, kata itu mudah saja. Hari ini 15 orang. Itulah yang dapat disampaikan, mudahan Allah berikan taufik kepada kita insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa wuzara'ahu wa 'awanahu min al-muslimin waghfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa shaykhina wa liman lahu haqqun 'alaina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum